Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Daramang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di pelajaran PAI. Insyaallah hari ini kita akan P5 ya. Apa itu P5? Project profil penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin cek dulu kesiapan. Barangkali ada sampah atau baju yang kurang rapi, silakan dirapikan, dibersihkan dan dibuang ke luar ke tempat sampah untuk sampahnya. Sudah siap ya semua? Silakan lanjut untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Seperti biasanya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Silakan PM dipimpin untuk baca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih KM sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah dan tentunya kita mendapatkan keberkahan, manfaat dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan cek absensi atau kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Andika, kenapa? Alpa, siap. Ada yang sakit? Kamu sakit ya? Pakai sweater? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan. Yang apa mudah-mudahan diberikan hidayah ya, supaya kembali bersekolah. Baik anak-anak, mohon diperhatikan ke depan. Seperti yang kita ketahui tadi di awal, kita hari ini akan P5 dan PPRA ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dipastikan memahami nilai-nilai demokrasi ya, seperti partisipasi aktif, menghormati perbedaan pendapat, dan pentingnya pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil. Kemudian yang kedua, kalian dipastikan mampu menerapkan proses pemilihan ketua OSIS nanti secara demokrasi. Dan yang terakhir, siswa kalian dipastikan mampu mengembangkan sikap kritis, kerjasama dan tanggung jawab dalam proses pemilihan OSIS secara demokrasi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan. Yang pertama adalah berkebinekaan global, yaitu menghormati perbedaan pendapat dan latar belakang. Yang kedua, untuk elemen gotong royong itu berkolaborasi dengan cara mensukseskan pemilihan. Dan yang ketiga, bernalar kritis, yaitu mampu mengevaluasi visi dan misi kandidat atau calon ketua OSIS yang akan dipilih. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Nah, untuk proyeknya nanti kalian akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, nanti tahapan-tahapannya akan kita laksanakan. Kemudian berkaitan dengan PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin, nanti Bapak akan sampaikan di tayangan video atau slide yang akan sama-sama kita saksikan. Oke, paham ya? Oke.
Anak-anak silakan kita saksikan, kita simak tayangan yang akan Bapak tampilkan di depan. Ini berkaitan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin ya, untuk mata pelajaran PAI. Silakan disimak saja. Berkaitan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin, seperti yang sudah kalian saksikan di slide atau tayangan tadi, akan sedikit Bapak ulas ya materinya. Nah, terkait dengan PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin, ini adalah sebuah konsep yang tujuannya untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia, yang toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kemudian PPRA juga atau profil pelajar rahmatan lil alamin, ini juga merupakan bagian dari kurikulum Merdeka ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Tuh, yang pertama. Kemudian selanjutnya, nah berkaitan dengan proyek kita, yaitu pemilihan OSIS, ketua OSIS dan wakil OSIS yang akan kita laksanakan di kegiatan berikutnya, itu adalah yang perlu ditekankan dalam proses demokrasi atau pemilihan ketua dan wakil OSIS itu adalah musyawarah ya. Musyawarah itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan atau kemufakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu musyawarah. Kalau dalam sebuah ayat Al-Quran disampaikan wasyawirhum fil amri, maka bermusyawarahlah untuk semua atau setiap urusan. Kemudian musyawarah juga itu dapat dilakukan di mana saja, di berbagai tempat, baik itu di keluarga ya, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat secara umum. Itu berkaitan dengan musyawarah. Termasuk nanti juga ketika setelah pengurusan OSIS dibentuk, nanti pasti kalian akan mengadakan musyawarah dengan cara berdebat, berargumentasi untuk memecahkan suatu masalah. Seperti dalam penyusunan program kerja OSIS dari tahun sekarang sampai setahun ke depan, itu pasti akan dilakukan secara musyawarah. Itu ya, yang pertama yang ditekankan dalam profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, nah ini berkaitan dengan manfaat atau kegunaan dari musyawarah itu, seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini. Ini adalah pajel, di mana pajel ini berada dalam sebuah meja yang dikelilingi oleh anggota musyawarah ya, atau peserta musyawarah. Nah, ini artinya apa? Atau isyaratnya apa? Pajel ini atau gambar ini menunjukkan bahwa berkaitan dengan manfaat musyawarah itu adalah tercapainya tujuan kesepakatan tadi ya, atau terpecahkannya sebuah masalah dalam kesepakatan yang didukung oleh kesepakatan bersama dari seluruh peserta musyawarah. Nah, ini adalah berkaitan dengan manfaat dari musyawarah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya nih, perlu kalian ketahui juga berkaitan prinsip-prinsip yang harus ada dalam kegiatan musyawarah. Di sini ada beberapa poin, diantaranya adalah menghormati pendapat orang lain. Kemudian mencari titik temu, mencari solusi ya dari semua pendapat yang dikemukakan. Kemudian setelah itu ada menerima keputusan bersama. Artinya menerima keputusan bersama itu setelah semua pendapat itu diketahui, sudah ditentukan solusinya atau jalan keluarnya, kemudian diputuskan. Nah, itu menerima keputusan
atau hasil yang disepakati bersama. Itu paling tidak 3 ya prinsip-prinsip musyawarah. Kemudian selanjutnya masih banyak lagi terkait prinsip-prinsip musyawarah. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan karakter atau dari musyawarah itu adalah harus dinamis dan inovatif. Dinamis itu artinya adalah dalam kegiatan musyawarah itu harus penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri. Artinya dinamis di sini, kalian tahu kan dinamis seperti gambar orang yang sedang lari itu bergerak gitu ya. Jadi dinamis itu ketika kalian berada di sebuah tempat, di suatu tempat, itu kalian akan mudah beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri. Tidak stagnan, tidak menetap, tidak, kalau istilah Sunda, tidak kurung batok lah gitu ya. Tidak, artinya dinamis itu penuh dengan pergerakan-pergerakan, penuh dengan progres-progres. Itu yang harus diterapkan dalam prinsip musyawarah. Kemudian harus juga inovatif, artinya inovatif itu atau inovasi itu adalah proses untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, itu berkaitan dengan dinamis dan inovatif. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Ya, itu materi atau konten yang berhubungan dengan musyawarah, di mana musyawarah itu harus kita terapkan dalam proses demokrasi dengan kegiatan yang akan kita hadapi adalah kegiatan pemilihan ketua OSIS dan pemilihan wakil ketua OSIS secara langsung, umum, jujur, dan adil. Semua siswa nanti akan terlibat untuk menyalurkan atau menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua yang dia pilih sesuai hati nuraninya, dan wakil ketua OSIS yang sesuai dengan hati nuraninya. Jadi semua siswa akan terlibat. Oke, paham ya sampai sini? Ya, itu silakan dalami lagi terkait profil pelajar rahmatan lil alamin yang sudah kita bahas tadi bersama-sama. Baik, setelah kalian memahami terkait materi yang sudah disampaikan, profil pelajar rahmatan lil alamin dan P5 yang berkaitan dengan prinsip-prinsip musyawarah, dikaitkan dengan proyek yang akan kita laksanakan itu adalah suara demokrasi ya temanya. Adapun temanya suara demokrasi, kemudian topiknya itu pemilihan ketua dan wakil OSIS periode yang akan datang. Kemudian yang ketiga, untuk proyek profilnya itu adalah dengan demokrasi muda, suara kita untuk masa depan OSIS. Nah, itu untuk profil proyeknya. Kemudian nanti kalian akan dipandu dengan oleh pembimbing OSIS atau kesiswaan akan membentuk panitia pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, untuk tahapan berikutnya. Pilkasis SMP Negeri 4 Jatinangor aman, damai, menyenangkan. Putra-putri terbaik SMP Negeri 4 Jatinangor untuk menjadi pemimpinnya selama 1 tahun. Pemimpin teman-temannya selama 1 tahun. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat, memberikan pembelajaran bagi kalian bagaimana kalian dalam ya menentukan pemimpin kalian, memberikan keberkahan bagi kita semua. Ini adalah yang OSIS SMP Negeri 4 Jatinangor sebagai sarana menampung kreativitas
Aku